Oke, selanjutnya eh, mungkin Bapak Ibu sebelum memulai mungkin bisa dong apa kita pertanyaan pemantik dulu. Boleh bisa menunjukkan smartphone-nya untuk scan barcode-nya ini. Nanti dari Pak Eri eh, ingin melihat sejauh mana pengetahuan kalian tentang bahasa pemrograman. Mungkin kalau sebelumnya ada yang sudah mengenal bahasa pemrograman, mungkin bisa diisi form berikut. Mungkin dari mm, Bapak, Ibu, Mas, Mbak bisa di-scan. Saya tunggu sekitar 5 menit ya. Ini kelihatan? Bisa di-scan? Bisa, Pak. Oke, Bisa, silakan. Pak. Kok nggak masuk ke nganunya, Pak? Cuma sampai Sampai ke diklik selanjutnya bisa? nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak Bentar. bisa. Saya bisa, Pak. Bisa. Jadi Bisa. bisa. Langsung Ya. diisi aja, Pak, itu, Pak. Ya, diisi. Nanti tak kontrol pakai di Google Form sini. Di form ini. Mbak Vina bisa? Belum bisa, Pak. Cuma sampai nganu. Bentar, bentar. Sampai yang nih QR ini. Udah. Ah, Lewati iklan, Mbak. Coba, Mbak. lewati iklan. Bentar, bentar. Udah. Udah bisa. Oke, saya pantau lewat sini. Ini untuk Bapak Ibu, Mas atau Mbak, udah apa ke RS-an semua kan? Sampun, Pak. Gak ada kendala? Mungkin apa KRS-nya ada permasalahan. Mungkin Mas A2 Basit di sini Kak. Mas A2 nganu. Mas A2 mundur, Pak. Mundur. Oh yang tadi Nggih. tadi Mbak Wina keluarkan itu ya. Nggih. Oh, soalnya dari kemarin saya tunggu untuk verifikasi kok nggak verifikasi tinggal Mas itu. Itu udah saya opiak-opiak terus, Pak. Tapi Oh, ya gitu. iya. Kasih kasih Mbak. Pak Arjit aja boleh. Ya, Linux itu termasuk bahasa pemrograman atau tidak, Pak? Linux itu sistem operasi. Operasi ya, berarti tidak ya. Beda. Linux itu temannya Windows. Oke, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Cinta padamu sampai Baru baru Pak Samson, terus Pak Bayu. Nggih. Oke, Bayu, Mas Lutfi, yang lain. Tunggu. Mata si Kerry gitu siapa?
Sudah terkirim, Pak. Oke, ini saya kontrol di sini. Sofi, Pak. Untuk semester kemarin ada nilai yang terkendala. Tidak, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman yang lain Alhamdulillah enggak, Pak. nggak ada. Nanti kalau ada bisa matur teng Bu Vivi ya. Biar apa? Bisa seandainya kalau nggak puas di bawah C bisa diajukan remedi. Maaf Pak, apakah itu bisa di semua matkul atau matkul Bapak saja Pak? Mau makul juga bisa. Karena kemarin saya sudah sempat japri ke beberapa dosen katanya nggak bisa Pak. Nggak bisa kenapa emang? Katanya untuk penilaian sudah terlanjur di input kayak gitu Pak, sudah diupload gitu. Oh, nggak ditanya apa kemarin kok saya bisa dapat segitu kurang tugasnya Oh apa gitu gitu. Pak. Nggak ditanya. Sudah Pak, karena beberapa kan udah jelas sih Pak, kayak saya telat untuk mengerjakan gitu Pak. Oh, iya. Mungkin nanti kalau di akhir ada kendala bisa menghubungi apa Bu Vivi buat apa konfirmasi problemnya. Yang penting IPK di atas 3, Baik Pak. diutamakan di atas 3. Ya. Kalau di bawah 3 eman. Oke, Iya. Pak Ed. Oke, sudah Terima kasih. sampai Pak Edi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan rata-rata eh, Izin Pak, mohon izin Pak. Nama ya Mas ini belum ada Pak. Mas Zidan, Fatkul Wahab. eh Matkul, Zidan Fatkul Arul Wahab. Wahab belum masuk sini. Ya, Pak, izin Pak. Ya, Alvin Adam. Belum ya, Pak? Alvin belum, Adam. belum. Kendalanya apa? Ini scan di se- scan lagi. Ya, baik, tak tunjukin ya. Scan apa? Yang belum bisa scan. Mas Alvin bisa kelihatan? Oke, cuma pengen tahu apa pernah menggunakan itu apa tidak gitu ya. Ini sekitar itu ke rata-rata malah ke Java. Pak Haji Satrio sama Pak Ayub Yahya dulu di SMK ataukah di dulu pernah D3 ini Java. Kebetulan saya dulu SMK di jurusan TKJ Pak, jadi sedikitnya Hmm, pernah itu benar. ada Ya, materi soal begituan Pak. pasti ini yang rata-rata tahu itu yang dulunya SMK-nya kayak panjenengan ikut seperti itu TKJ dan lain-lain. Iya. Oke, mungkin ini kalau Mas Lutfi Alfa pernah Python juga. Python Cuma juga. uprik-uprik sedikit Pak. Oh, Nyari-nyari nanti kalau tutorial. dapat apa pengen lagi nanti tak kasih kitabnya. Kitabnya itu banyak sekali. Kalau Saya masih yang baru kurang, berhasil ini, Pak. masih belum berani. Ya dan nanti apa yang kalau misal prefer itu
cukup apa tahu aja gak apa. Tapi ini bahasa program Python ini udah masih apa sudah jadi trending topik sekarang ini Python itu. Terus ini Mas Bayu Pranata Puja C++. Iya, Pak. C++ dulu pernah Itu mengoperasikan microcontroller, ya microcontroller itu, Pak. Itu jadi buat teknisi ya eh, dulu ya. ya coba-coba, Pak. Coba bagus. Eh, Ya paling Ya, buat sederhana, Pak. tapi sekarang ini mah juga apa ya juga trending ini C++. Tapi C++ itu mainnya di itu hardware malah, hardware Iya. robotik. Iya, robotik itu. Oke, oke, yang lain rata-rata belum. Oke, Siap. nanti yang belum bisa mengisi masalah. Siap, Bapak. Oke, selanjutnya. Di soal sebelum kuliah sudah sekarang. Oke, pengantar pemrograman dan lingkungan pengembangan perangkat lunak untuk prodi bisnis digital. Mungkin dari Mas, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, mungkin eh saya ambil prodi bisnis digital, tapi untuk menghindari mungkin belajar pemrograman. Eh, dan akhirnya ada mata kuliah ini di bisnis digital itu. Soalnya kan ini antara dua kata, bisnis dan digital. Bisnisnya itu di marketingnya, konsumen, dan lain-lain. Dan digitalnya, salah satunya ini bermain dengan apa? Bahasa pemrograman secara digit. Oke. Dari kebanyakan mahasiswa bisnis digital yang reguler pun, mereka tidak begitu fokus menyukai ke yang pemrograman tadi pun dari semester eh, 6 saya coba mengulas beberapa materi sebelum dosen sebelumnya mereka masih belum mengelotok mungkin dari dasarnya sendiri pun dari mereka tidak prefer ke pemrograman itu dan akhirnya pilih ke bisnis digital tapi untuk bahasa pemrogramannya itu saya antar ke bahasa pemrograman yang mudah dimengerti dan sedang trending topik sekarang ini. Untuk semester yang lalu itu ada dosen malah mengajarkan ke bahasa pemrograman C++. Ya, kalau untuk mata apa jurusan ilmu komputer, teknik informatika itu masih prefer lah. Soalnya nanti ada hubungannya dengan kayak tadi Pak apa Bayu itu tentang microcontroller. Nanti tentang robotik itu masih ada. Tentang nanti di Arduino juga ada. Tapi kalau bisnis digital itu nanti mainnya di analis terus atau istilahnya itu kalau di trending topik job desk sekarang ini itu data scientist atau big data. Nanti dengan Python sendiri pun bisa digunakan untuk scraper. Scraper itu apa? Mengambil beberapa semua apa data yang muncul di setiap website. Mungkin ada website berita, website bola, terus website tentang review-review di ulasan beranda seperti Facebook, terus apa review Google, review Shopee bisa digunakan scraper menggunakan Python. Python juga sendiri
itu bahasa pemrograman yang biasanya digunakan Bapak Ibu mungkin pernah bermain Bitcoin atau istilahnya blockchain rantai pasokan. Itu juga menggunakan Python itu lebih simpel dan fleksibel timbang bahasa pemrograman yang lain. Nah, terus nanti biasanya di Python itu dikombinasikan dengan bahasa pemrograman tampilan seperti CSS, HTML, selanjutnya yang interaktif JavaScript. JavaScript itu buat interaktif seperti notif di aplikasi, seperti ketika ada warning error, itu ada notif muncul yes atau tidak, cancel, itu juga menggunakan JavaScript. Selanjutnya nanti ada permainan database menggunakan MySQL. Oke, selanjutnya untuk pengantar pemrograman, apa itu pemrograman? Pemrograman yaitu merupakan proses pembuatan sebuah set instruksi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer untuk melakukan tugas atau solve program tertentu. Bagi mahasiswa prodi bisnis digital, pemahaman pemrograman adalah kunci dalam mengembangkan solusi digital yang efektif. Mengapa pemrograman penting dalam bisnis digital? Karena yang pertama, otomasi proses bisnis, di mana pemrograman memungkinkan otomasi berbagai tugas yang berulang, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kalau ini pemrograman itu digunakan ke software perangkat lunak seperti pemrograman di mana biasanya kalau eh, itu tindakan autokurensi yang selalu berulang-ulang itu biasanya diperlukan beberapa singkatan bahasa pemrograman yang lebih kompleks, terus mungkin lebih singkat lagi supaya seandainya kalau biasanya kalau kita menulis itu selalu menulis berulang-ulang A, B, C, D, E, F, G, dan lain sampai 100 mungkin yang dulu sering dihukum sama gurunya, sering menulis di papan tulis berulang. Mungkin dengan bahasa pemrograman bisa dipermudah dengan menggunakan for, looping, atau for loop, dan lain-lain itu istilahnya looping berulang, melakukan proses berulang. Mungkin kalau di anak elektro mungkin atau teknik mesin mungkin di perusahaan mungkin bahasa pemrograman digunakan untuk proses otomatisasi sebuah mesin supaya mereka mengenali sesuatu yang begitu efisien dan produktivitas. Itu utamanya itu otomasi proses bisnis. Itu biasanya pemrograman gitu. Mungkin nanti pun juga yang lebih trending topik sekarang ini itu Internet of Things. Itu bahasa sebuah otomasi di mana menggunakan perangkat teknologi yang disertakan dengan jaringan internet atau WiFi untuk melakukan otomasi atau memudahkan kerja manusia. Itu sekarang ini udah usumnya itu Internet of Things, melakukan atau melakukan tindakan dengan jaringan internet atau WiFi. Mungkin sekarang ini kalau jaringan internet sama WiFi eh, cuma sebatas internetan dan streaming saja, tapi semakin hari itu kita bisa menggunakan Internet of Things itu, jaringan WiFi itu mungkin bisa mengontrol beberapa pintu yang belum tertutup. Itu juga bisa apa? Masih Pak Eri pengen melakukan penelitian itu untuk menerapkan Internet of Things dalam menutup pintu yang belum ditutup itu juga bisa.
menggunakan sensor. Nanti di sensornya itu mengkonfirmasi ke WiFi, kita konfirmasi di HP. Mungkin seperti kayak aplikasi absensi ke siswa yang seandainya siswanya itu tidak berangkat, gurunya mereka melakukan absensi. Seandainya tidak berangkat, absensinya itu langsung terkirim ke guru. Kalau siswa ini tidak masuk, itu juga suatu proses otomasi. Selanjutnya, yang kedua itu analisis data, pengembangan algoritma untuk mengolah dan menganalisis data besar atau big data membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Lah ini big data. Bisa Python pun juga bisa digunakan untuk mengolah data besar. Mungkin dari Bapak Ibu pernah berpikiran kalau seperti Facebook, Twitter, dan review yang lain itu mereka satu hari setiap detik itu mereka selalu menampung beberapa data, komentar, postingan, upload dari berbagai orang di wilayah di desa, kabupaten, Indonesia, dan seluruh dunia. Itu betapa alangkah besarnya data itu sampai menggunung, sampai-sampai untuk mengolahnya, mencari informasinya menggunakan laptop yang core-nya itu Intel, pasti udah menggos-menggos. Kemarin apa dulu juga Pak Heri juga bekerja jadi data analis itu un- padahal cuma mengolah data 50 mega. 50 mega itu cuma bisa dapat periode dari penjualan Januari sampai Desember, itu cuma cukup 1 tahun. Itu 50 mega. Terus ditambah, padahal dalam melakukan analisis suatu apa planning ke depan itu kita butuh data sekitar ya mungkin 5 tahunan, 2 tahunan mungkin bisa sebagai acuan. Tapi cukup 1 tahun aja itu datanya itu udah cukup besar kalau dalam bentuk Excel. Nah, sekarang ini udah dikembangkan lagi ke aplikasi Power BI atau kecerdasan bisnis. Itu nanti datanya itu diupload di SQL, dijadikan SQL, terus nanti diolah dengan Power BI. Power BI itu bisa mengolah data besar, walaupun itu datanya itu masih tertempel di database perusahaan, server perusahaan. Nanti bisa diolah itu yang namanya menganalisis data besar. Selanjutnya, ketiga, pengembangan aplikasi, di mana baik aplikasi web maupun mobile yang menjadi interface antara bisnis dengan pelanggan. Ya, kita untuk menyajikan sebuah interface ke pelanggan yang supaya pandangannya itu enak, interaktif, itu kita harus menyajikan kepada mereka yaitu sebuah aplikasi. Ya, di mana aplikasi itu dibangun dengan perantara bahasa pemrograman. Yang tadi yang sudah saya bilang seperti website itu butuh pemrograman HTML dan selanjutnya dipercantik dengan CSS. Selanjutnya di untuk melakukan eksekusi bisa menggunakan PHP lebih interaktif lagi, menggunakan JavaScript, dan pengelolaan database-nya menggunakan SQL. Itu pun dasar dari pengantar pemrograman tersebut. Bisa digunakan untuk bisnis Bapak Ibu mungkin nanti yang seperti halnya punya mau pengen itu resto yang dimana nanti pemesanannya itu tinggal di scan barcode di meja, nanti di pelanggan bisa melakukan milih di situ. Itu pun juga harus disajikan dengan tampilan menu yang lebih enak dipandang lah. Mungkin komposisi warnanya pun harus enak. Biasanya ada yang bangun aplikasi itu ngejreng rusak di mata.
Itu pun juga ada ilmunya juga tentang komposisi apa warna. Selanjutnya, bahasa pemrograman yang cocok untuk prodi bisnis digital. Mungkin Bapak Ibu cukup bela- menguasai tiga ini. Mungkin kalau mungkin kepalanya mungkin cara berpikirnya itu lebih kompleks, mungkin bisa tambah lagi. Tapi untuk bisnis digital cukup tiga ini. Ini udah cukup, lebih cukup malah. Itu yang pertama itu Python. Python itu bahasa pemrograman populer untuk web data dan prototipe, di mana nanti kita gunakan untuk melakukan pemrograman, eksekusi, dan melakukan penelitian menggunakan Python. Selanjutnya, setelah Python, Bapak Ibu bisa belajar ke JavaScript, bahasa utama untuk pengembangan web interaktif dan responsif. Ini tadi web interaktif dan responsif. Mungkin yang website yang kurang interaktif dan responsif mungkin bisa menimbulkan banyak kritik dan komentar dari user yang memakainya. Mungkin pernah download beberapa aplikasi di Play Store yang interaktifnya jelek mungkin banyak. Padahal di Play Store ada interaktif yang bagus saja dikritik begitu rumit dengan oleh mulut netizen. Mungkin dari Bapak Ibu yang kalau webnya itu biasa-biasa aja, apalagi itulah gunanya JavaScript. JavaScript untuk melakukan interaktif dan responsif. Selanjutnya SQL. SQL itu digunakan untuk mengelola dan manipulasi database secara efisien. Mungkin nanti Bapak Ibu dapat mata pelajaran basis data tentang apa memperdalam ilmu SQL-nya. Mungkin bisa menggunakan MySQL, Postgre, MongoDB, Oracle, dan lain-lain. SQL itu banyak sekali. Kalau di website seperti server-server terkenal itu biasanya pakainya itu ada yang pakai PostgreSQL yang dimana keamanannya itu terjamin. Ya, karena zaman sekarang ini keamanan seperti SQL inject atau mengubah data itu banyak sekali. Mungkin dulu eh, yang ahli IT mungkin ya bisa juga mengubah database inputan, mungkin buat mengelabui data dari perusahaan itu. Mungkin seperti kayak pengen mengambil barang, lah supaya sama sama keadaan barangnya itu tidak jomplang, itu database-nya itu harus dihilangkan dulu untuk bisa mengambil barangnya itu supaya tidak mengacau di buku racanya. Lah itu biasanya sering terjadi itu tentang pengubahan data atau SQL inject. Tapi dengan digabungkan dengan Python atau yang namanya rantai pasokan itu ada apa? Itu pasti untuk waktunya itu udah terdeteksi langkah-langkahnya waktunya, terus nanti dari uangnya sebelum dan sesudahnya itu terdeteksi. Mungkin dari Bapak Ibu ada dari perbankan untuk mengakali database dari keuangan itu pun sudah dikuat dengan yang namanya rantai pasokan itu dari tanggal sama keadaan sebelumnya itu cocok dan tidak bisa diakalin. Itulah sekarang ini bahasa
kemajuan teknologi saat ini. Itu biasanya itu menggunakan Python itu. Jadi ada istilah apa blockchain itu sendiri yang dimana itu rantai data satu ke data lainnya itu saling berhubungan, tidak dapat diubah. Selanjutnya, lingkungan pengembangan perangkat lunak. Ya, kita sebelum melakukan pengkodingan atau mengembangkan program itu kita butuh yang namanya software pengembangan atau IDE. Apa itu lingkungan pengembangan? Lingkungan pengembangan perangkat lunak itu biasanya kumpulan proses dan alat yang digunakan oleh pengembang software untuk menciptakan, menguji, dan memelihara software. Alat dan platform utamanya itu apa? Integrated Development atau IDE itu seperti yang pertama, Visual Studio. Mungkin Bapak Ibu ada yang menginstal ini, Visual Studio Code, PSM, dan Xscript. Kalau saya ini di sini itu cukup pakai Jupyter Notebook itu nanti terinstal di apa? Di Chrome. Mungkin kalau mau pakai Notepad++ juga bisa. Nanti di compile-nya di apa? Interpreter dari C++ itu sendiri, apa Notepad++ itu sendiri. Mungkin kalau Visual Studio Code ada juga, dan Visual Studio Code pun udah diintegrasi dengan AI atau Black AI, cerdasan buatan buat seandainya tuh kalau dulu zaman dulu kita melakukan programan itu pusing sekali dengan menggunakan Black AI kita melakukan programan itu sangat mudah sekali, tinggal apa kita butuh kodenya apa tinggal minta nanti dipastekan aja. Itu sekarang ini udah canggih. Selanjutnya sistem kontrol versi Git di mana seperti Git yang memungkinkan tim untuk kolaborasi pada kode yang efektif. Yang ketiga, database management. Platform seperti MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB. Data itu database-nya. Nanti yang bisa digunakan selanjutnya development dan operation atau DevOps. Tool alat seperti Docker, Jenkins, dan Kubernetes memudahkan deploy dan manajemen aplikasi. I- Selanjutnya, implementasinya bagaimana sih dalam digital? Yang pertama, prototyping cepat, di mana memilih tool yang tepat memungkinkan tim bisnis digital untuk membuat prototipe solusi dengan cepat. Selanjutnya, menguji ide dan mendapatkan feedback. Selanjutnya skalabilitas, penggunaan lingkungan dan alat pengembangan yang sesuai, memudahkan proses scaling aplikasi sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Scaling itu nanti kita istilahnya itu melakukan skala atau pembesaran sesuai dengan lingkungan yang tren saat ini. Setelah skalabilitas, yang ketiga pasti keamanan, di mana pemilihan bahasa pemrograman dan tool yang mendukung implementasi fitur keamanan untuk melindungi data bisnis dan pelanggan. Itu seperti tadi yang saya katakan itu dengan menggunakan Python kita bisa memanfaatkan fitur blockchain itu di mana waktu dengan data sebelumnya itu bisa tersambung. Seperti data pulsa, pulsa pulsanya Bapak itu Bu, pun ada histori datanya seperti sebelumnya itu saya mengisi pulsa 50.000. Setelah 50.000 itu saya malah menggunakan untuk SMS. Selanjutnya tahap selanjutnya itu berkurang 500. Artinya digunakan menggunakan mendaftarkan paket. Selanjutnya itu berkurang lagi dan seterusnya. Itu pun ada historinya. Mungkin kayak dulu pernah mengalami apa tuyul pulsa. Tuyul pulsa itu pencurian pulsa. Pulsanya
ujuk-ujuk lenyap. Itu sendiri pun di apa dari pihak providernya sendiri pun ada datanya. Itu hilang kemana ada datanya itu. Tapi kalau dulu sering kita alami mungkin telepon ke call centernya mungkin provider seperti Indosat, Telkomsel untuk menanyakan apa pulsa saya hilang kemana. Itu sering kali kita yang dulu apa melakukan salah rek ketik SMS spasi rek kirim ke 3939 itu yang zaman dulu yang terkenal itu yang dulu yang eh, satu yang apa dibilang itu keamanannya itu kurang tapi sekarang ini udah ditambahin lagi yang dimana keamanannya itu lebih timing lagi timing lagi istilahnya satu dengan yang lain itu saling berhubungan tidak dapat di apa dikatakan kecurangan. Oke, dulu Bapak Ibu pernah ngalamin ya itu seperti pulsa hilang seperti itu. Lanjutnya, kesimpulan, pemahaman terhadap pengantar pemrograman dan lingkungan pengembangan perangkat lunak sangat penting dalam konteks bisnis digital, di mana dengan kemampuan tersebut mahasiswa dan profesional bisa mengembangkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga scalable dan aman. Sebagai mahasiswa atau profesional di bisnis digital, menguasai pemrograman dan alat pengembangan adalah investasi untuk masa depan karir yang berkelanjutan di era digital. Mungkin Bapak Ibu dan Mas mungkin pengen belajar bisnis digital, tahu-taunya dapat oleh-oleh belajar pemrograman itu anggap saja nilai plus saja. Mungkin kalau mau dikembangkan lagi juga ada. Kalau dulu banyak sekali mahasiswa non Eskom itu malah lebih prefer pemrograman. Mereka lebih lebih suka pemrograman, jual-jual program kemana kemari. Padahal dia bukan ahlinya komputer. Malah aku jurusan itu akuntansi. Malah nggak nyambung. Lanjutnya, setelah kesimpulan ini, saya akan tunjukkan cara melakukan instalasi. Oke, ini udah kelihatan semua. Websitenya kelihatan ya. Nanti tinggal Bapak Ibu di Google instalasi Python-nya tinggal cari di Google Python. Ini sebagai berikut. Ini Python itu malah keluarnya itu ular dua. Yang mungkin Bapak Ibu yang takut ular dengan Python ini jadinya nggak takut dengan ular. Tinggal welcome to Python. Nanti kali Bapak Ibu download for Windows atau versi yang lain. Ini di sini. Nanti di download, install next next next. Kalau sudah terinstall, Bapak Ibu lihat ke CMD-nya, CMD dari komputer. Ini di berbagai manapun boleh. Ini CMD tinggal dicek kalau udah terinstall tak belum itu tandanya kita dengan CMD bisa ngecek sebagai berikut. Tinggal ketik Python spasi strip version. Untuk mengetahui versi dari Python kita seperti seri berapa. Nah, 3119.
Dan yang saya download ini 3132 padahal 3132 yang ini 31.9 itu bisa nanti bisa diupdate tergantung nanti Bapak Ibu mendownload yang seri berapa nanti keluarnya agak gini. Tapi untuk saya di CMD-nya tidak di sini, tapi saya rapikan ke data folder yang sudah saya siapkan seperti folder di desktop dan saya kasih nama Python. Nanti outputnya tuh nanti keluar di sini, PY-nya. Untuk CMD-nya tinggal diklik di sini. Mungkin dari bahasa apa berbagai Windows beda-beda ya. Mungkin nanti bisa menyesuaikan. Ini untuk versi pakai desktop nanti yang versi pakai HP nanti saya share videonya. Nanti bisa dipraktekkan, bisa di-download di Play Store untuk belajar Python. Mungkin kalau yang lebih saintis lagi itu lebih prefer ke desktop. Soalnya tadi yang pakai handphone itu kenapa? Karena mahasiswa reguler itu ada yang tidak punya laptop. Jadi saya pakai ke HP dulu. Sebagai berikut tinggal diketik CMD, enter, keluar kayak gini. Bisa juga nanti dilihat Pythonnya versi berapa. Oke, sama. Setelah itu, Bapak Ibu yang ini kita nanti pakai yang namanya notebook Jupyter. Oke, ini. Notebook Jupyter. Create in your browser. Nanti apa? Gunakan dengan browser. Dan lain ini bisa menggunakan seperti ini membuat apa? Grafik, membuat skala, mungkin yang Bapak Ibu mau sampai disertasi komputer itu biasanya pakai ini. Ini biasanya digunakan oleh beberapa banyak perusahaan seperti IBM, Google, Microsoft, NASA dan lain-lain itu pakainya itu Python. Kita mau mencoba Jupyter Lab, Start the Notebook. Nih, Bapak Ibu cukup setelah ini tinggal di kembali ke CMD lagi ya. CMD lagi menginstalnya cukup diketik ini aja. Pip spasi install Jupyter Lab. Nih, buat yang nanti belum keinstal, tidak di CMD kayak gini. Nanti keluar ini menunggu dulu. Nih, ini istilahnya di komputer kalau Bapak Ibu itu menggunakan fitur dari Jupyter ini. Bukan Jupyter MX ya. Kalau Jupyter MX itu motor Jupyter Lab. Nanti sampai selesai. Oke, ini udah. Nah,
Itu sebenarnya kalau sudah terinstall nggak perlu kayak gini, nggak masalah ini buat apa mengupdate Jupiternya. Tinggal itu aja. Yang penting apa koneksinya wifi-nya nyala, wifi-nya nyala. Oke. Setelah itu kita jalankan, ketik Python spasi M notebook ini. Kayak gini nanti kita ketik kayak gini Python M notebook. Nanti Bapak Ibu yang apa kelewatan mungkin nanti bisa putar di YouTube ya, nanti saya share rekamannya ini, jangan khawatir. Nih, Python M notebook. Tunggu proses, nanti di sini bahkan keluar di browser. Gak lama. Nah, udah proses. Langsung browsernya otomatis kebuka seperti berikut. Nah, localhost 88 ini pokoknya CMD-nya ini jangan di close. Kalau di close itu ininya nggak jalan. Keluar seperti ini. Jalan. Pengen mencoba yang baru, kita file apa kita mau melakukan pemrograman, kita menggunakan file new terus notebook. Ya, udah keluar. Kita mau mencoba pemrograman pertama. Kita save dulu. Dasar pemrograman. Oke, kita ke save. Kita coba mencetak kata. Dasarnya dulu itu print hello world. Print hello world. Oke, kita run. Ini ada runnya, diklik. Nah, keluar. Ini berarti pertanda kalau Python dari Bapak Ibu itu bekerja. Selanjutnya, kita coba beberapa rumus.
Sama kita mau membuat pembalik string. Pembalik string. Yang pertama kita tulis string. Selanjutnya inputannya kita mau memasukkan apa? String input, masukkan sebuah string. String itu huruf ya, huruf mungkin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Itu string. Selanjutnya Ctrl Shift. Error karena tadi saya hapus ininya apa variabelnya hot string. Selanjutnya nah, string langsung reset ya. Ini balik string, string input, terus kita perintahnya apa? Membalik reverse string, string terus reverse string, di mana string itu dibalik ke belakang dengan menggunakan rumus ini satu. Selanjutnya kita menampilkan string barikannya itu. Nih, print F string terbalik, reverse string. Coba ini udah ketik, tinggal kita run. Nah, ini keluar, masukkan sebuah string. Nih, string mungkin Mbak Wina. Ya, Nih, terbalik jadi Hanif Kap gini, dibalik. Nih, ini apa? Salah satu apa latihan beberapa kode Python nanti bisa seperti itu. Itu pun juga biasanya lebih prefer ke C++ tapi lebih simpel ke Python. Tapi Python apa untuk mengeksekusinya begitu banyak sekali. Ini pun masih bisa dilanjutkan. Mau mungkin ini menghitung kata, hitung kata. Nih, ini masuk sentence ini
deskripsinya itu sentence. Sentence itu kalimat yang mau dimasukkan apa? What. Ini kata yang mau dihitung, di split. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus selanjutnya setelah itu dikeluarkan jumlah kata dari huruf itu. Mungkin ini kita run. Nah, masukkan kalimat. Nih, enter. Ini. Jadi kita bisa mendapatkan jumlah katanya itu 2 karena di split menggunakan spasi. Ini bisa diketik lagi juga bisa. Nah, di run lagi. Nah, bisa di run berulang-ulang. Ini diganti mungkin A, nih, nih, nih. Bisa juga. Bisa enggak? Nah, 5. Oh, ini memisahkan spasi di mana di split spasinya. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu mau ada yang mau ditanyakan tentang uji coba Python ini yang awal-awal dulu. Nanti tak semester depan, di apa minggu depan kita belajar tentang beberapa model data dari string, integer, char, dan lain-lain untuk dieksekusi di bahasa pemrograman. Ini cuma uji coba dulu. Mungkin Mas Ahmad Lutfi mau udah sampai ke sini, pernah main Jupiter? Kalau Jupiter belum pernah sih Pak. Baru Pythonnya Katanya, di Picam. Becam. Ya, nanti Iya. bisa kalau ada tertarik pakai ini bisa ini berbagai codingnya. Ini mungkin ini mau di run lagi, ini di ini mau tak tambahin aku. Ini kan ada banyak. Ini bisa coba. Terus ini uji coba codingan selanjutnya. Ini untuk membalik dan lain-lain. Itu banyak sekali. Nanti untuk menambah importnya bisa. Terus selanjutnya ini setelah di save itu nanti masuk ke sini dasar pemrograman. Dasar ya dasar pemrograman ini keluar di sini dasar pemrograman. Coba dilihat kalau pakai notepad itu keluarnya kayak apa. Nah, keluarnya ini kok apa tampilan yang tadi. Nah, nanti database-nya sini ini bisa di save notebook atau save bentuknya ini. Tapi di open bisa enggak? Open, di open nanti tinggal pilih yang apa. Yang mungkin yang apa dulu sudah saya coba coba-coba lewat situ. Itu keluar nanti. Ini keluar yang sudah disimpan. Mungkin pengen dilanjutin, monggo. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu. Lutfi mau ditanya, ditanya.
kesulitannya di mana dulu? Mungkin tanya Ya. terkait untuk nanti kan ini basis pemrograman ini Pak. Nanti mungkin untuk semester-semester ke depannya, berarti nanti kita sampai ke tahap juga buat aplikasi gitu ya Pak, mungkin ya, aplikasi sederhana gitu. Oh, kalau ini nanti sebata ya nggak sampai ke menunjukkan interface ke seperti aplikasi dasarnya, soalnya ini cuma ya mungkin ya interface sederhana aja sih, tapi nggak sampai sekompleks apa mungkin web atau web mobile ya. Nanti ada mata kuliah sendiri. Ini cukup sampai sebatas dari awal sampai menjadi sebuah bahasa pemrograman yang tidak menggunakan device atau object oriented dan lain-lain. Biasanya kalau yang sampai pemrogram apa bentuk aplikasi itu kan kayak tadi itu disajikan menggunakan interface. Nanti bisa dikompil menggunakan device itu. Tapi kita ini cukup sebatas ini web seperti ini. Ini pun tidak bisa semerta berjalan ke device-nya Bapak Ibu tanpa tool perantara. Mungkin kalau bisa dikompil ininya apa kalimatnya ini perlu adanya interpreter yang digunakan alat dukungan. Tapi ini yang namanya dasar pemrograman. Mungkin kalau nanti object oriented programming, lah object orientednya itu kita juga perlu menyasar sebuah perangkat. Mungkin di mana aplikasi itu bisa berjalan sendiri tanpa perantara. Lah itu yang namanya apa? Aplikasi kedepannya bukan istilahnya dasar pemrograman. Beda lagi istilahnya gitu. Nanti ini perlu yang namanya perantara. Jadi ya nanti mungkin cukup mengasah apa logika saja dulu. Nanti mungkin sampai ke banyak lagi mungkin tentang cara kerjanya blockchain, cara kerjanya eh, bikin apa? Bikin grafis itu seperti apa menggunakan Python dengan terus nanti rumus untuk mengecilkan apa data ya bisa pakai Python ini. Cukup segitu aja. Mungkin kalau penyajian ke user beda mata kuliah. Gitu aja. Mungkin ada yang lain. Mungkin mau cari kitab-kitabnya Python di internet banyak. Sampai kalau di Twitter juga tersebar sekali. Itu Python folder-folder banyak. Buku-bukunya mungkin satu semester itu nggak cukup untuk sekali latihan. Nah, banyak lagi. Tanya-tanyakan lagi. Oke, kalau tidak ada berencana pengen mencoba ini, Bapak Ibu, ini di laptopnya untuk diinstal Jupyter. Tadi kalau Mas udah ketinggalan mencoba lagi, nanti saya share ini hasil rekamannya. Boleh? Ini Bapak Ibu mungkin ada terkendala mobilitas. Kalau mobilitas nanti saya share yang versi mobilenya ya. Mobilnya itu nanti saya share di YouTube pakai di HP. Nanti tinggal Bapak Ibu terapkan ini, ketik ini di HP, nanti bisa keluar kayak gini. Untuk belajar dan Python, sederhana dulu. Ya, usah muluk-muluk nanti apa kepalanya beban berasap. Soalnya di lapangan sendiri kerjanya udah banyak. Oke.
Mungkin ada yang lain? Sampun, Pak. Jambon? Oke, mungkin Mbak Vina mau menyiapkan takjil buka ya. Iya, Ya Pak. udah. Oke, Godok bayam, Pak. Gayung. Iya, Mau godok bayam, Pak. bayam. Makan bayam. Kalau makan bayam jangan sambil minum teh katanya. Cukup air putih katanya kalau pakai minum teh mengikat zat besi, menghilangkan zat besi. Oke, ya udah daripada nanti kesorean mau ada yang udah mau buka gak enak, saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. warahmatullahi Untuk yang wabarakatuh. belum KRS-an segera nanti apa Dalam supaya diatur. muncul nilainya dan bisa diabsensi. Untuk sekarang ini absensinya tinggal tak otomatis itu aja ya. Terima kasih. Iya, Terima kasih, baik, Pak. Pak. Oke, Terima Pak. kasih, Pak makasih, Dwi. Pak. Ya, Terima Waalaikumsalam. kasih, Pak.